lebih dalam nih mengenai pengukurannya. Jadi kita belajar mengenai besaran dan pengukuran. Nah, ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai untuk besaran dan pengukuran, karena pasti berbeda nih pelajaran SMP, pelajaran SD, pasti ada tingkatannya ya. Nah, pasti ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai ya. Nah, ini tujuan pembelajarannya ada 5. Siapa yang bisa? Ada yang bisa nggak baca? Usaha kita tolong bacakan apa saja tujuan pembelajarannya. Oke. Nah, siapa tadi yang bisa membacakan, bantukan Ustazah membacakan tujuan pembelajaran? Ada yang bisa? Oke, Ziva silakan. 1. Mengidentifikasi besaran-besaran dalam kehidupan sehari-hari dan mengelompokkannya ke dalam besaran pokok dan besaran turunan. Oke, berarti mengidentifikasi, yang pertama itu mengidentifikasi besaran-besaran dalam kehidupan sehari-hari dan mengelompokkan ke dalam besaran pokok dan besaran turunan. Jadi ada besaran pokok nanti yang kita pelajari, ada istilah besaran turunan. Yang kedua apa Ziva? Coba bacakan. Menggunakan satuan sistem internasional dalam menyatakan besaran. Oke, menggunakan satuan sistem internasional dalam menyatakan besaran. Yang ketiga, mengonversikan satuan panjang, massa, dan waktu. oke, mengonversikan satuan panjang, massa, dan waktu. Yang keempat, Mengukur besaran dengan satuan baku dan tak baku secara baik dan benar. oke, nomor 5, Mengukur besaran menggunakan alat ukur yang sesuai secara baik dan benar. oke, jadi nanti kita ada mempelajari tentang apa namanya, besaran pokok, besaran turunan. Kemudian kita ada mempelajari alat-alat ukur. Apa saja sih alat-alat ukur? Nah, salah satunya ini, misalnya contohkan ya. Ini karena saya kebetulan bawa. Salah satunya ini. Ini adalah jangka sorok yang akan kita pelajari, yang akan anak-anak ustazah pelajari di materi ini. Jadi ada alat ukurnya, salah satunya yaitu jangka sorok. Kalau di sekitar kita apa? Di dalam kehidupan kita sehari-hari contoh pengukuran apa? Apa alatnya? Penggaris. Apalagi? Timbangan. Oke, apalagi? Kalau untuk mengukur suhu waktu di rumah sakit, termometer. Jadi ada, ternyata di dalam kehidupan kita sehari-hari pengukuran itu ada di sekeliling kita, tapi kita kurang menyadari. Nah, untuk materi dalam bab ini kita mempelajari yang mana sih jangka sorok, yang mana sih mikrometer skrup, bagaimana cara pengukurannya. Oke? Bisa ya? Nah, hari ini tadi kita belajar mengenai besaran dan pengukuran. Ada nggak dibaca bukunya tadi malam? Nah, apa itu besaran? Siapa yang tahu? Coba satu-satu. Siapa yang bisa? Raise your hand. Nah, silakan Sakina. Besaran adalah oke, jadi segala sesuatu yang dapat diukur disebut dengan besaran. Udah? Contohnya ini, contoh dari besaran. Nah, coba lihat ada gambar apa? Pisang Dan timbang Nah, berapa beratnya? 500 gram. Nah, ini termasuk kira-kira termasuk besaran nggak? Iya. Kenapa? Karena memiliki Angka dan satuan. satu angka itu berupa nilai. Jadi yang dikatakan besaran jika dia memiliki angka atau nilai dan juga dan juga satuan. Nah, contohnya ini ada timbangan berat pisangnya itu 500 gram. Yang mana